ulama dan santri jadi syuhada kekejaman Partai Komunis Indonesia 1948. Sedikitnya ada sekitar 114 ulama, santri, dan juga aparat setempat diculik, disiksa, lalu diseret dan dijebloskan ke dalam beberapa sumur tua yang ada di tengah perkebunan tebu di daerah Magetan. Wajah buruk cermin dibelah. Tak puas membelah, para ulama dan santri pun diberi tulah. Begitulah pepatah baru untuk menggambarkan betapa niscaya peristiwa pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 yang diabadikan dalam sejarah. Pembelajaran cermin atau pemberontakan diawali dengan jatuhnya Kabinet RI yang pada waktu itu dipimpin oleh Arif Syarifuddin Harapan. Karena kabinetnya tidak mendapat dukungan lagi sejak disepakatinya perjanjian Renville yang difasilitasi negara kapitalis Amerika, lalu dibentuk kabinet baru dengan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Namun, Amir beserta kelompok-kelompok sayap kiri lainnya tidak setuju dengan pergantian kabinet tersebut. Dalam sidang Politbiro PKI pada tanggal 13 sampai 14 Agustus 1948, Munawar Musso, seorang tokoh komunis yang lama tinggal di Uni Soviet, sekarang bernama Rusia, dan baru kembali di Indonesia pada tanggal 11 Agustus 1948. Ini menjelaskan tentang pekerjaan dan kesalahan partai dalam dasar organisasi dan politik, dan menawarkan gagasan yang disebutnya Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Musso menghendaki satu partai kelas buruh dengan memakai nama yang bersejarah, yakni Partai Komunis Indonesia atau PKI. Untuk itu harus dilakukan fusi tiga partai yang beraliran Marxisme, Leninisme atau PKI legal, Partai Buruh Indonesia PBI, dan Partai Sosialis Indonesia. PKI hasil fusi ini akan memimpin revolusi proletariat untuk mendirikan sebuah pemerintahan yang disebut Komite Front Nasional. Selanjutnya, Musso menggelar rapat raksasa di Jogja. Di sini dia melontarkan pentingnya kabinet presidensial diganti jadi kabinet persatuan. Musso yang menyerukan kerjasama internasional terutama dengan Uni Soviet untuk mematahkan blokade negara kapitalis Belanda. Ia yang jadi pimpinan pergerakan komunis sejak 1920 di Batavia, sekarang Jakarta, pernah memimpin pemberontakan terhadap kapitalis Belanda di Batavia pada November 1926. Namun dengan mudah berhasil dipatahkan oleh kapitalis Belanda. Setelah keluar penjara, Musso pun pindah ke Rusia. Untuk menyebarkan paham sesatnya, PKI berencana untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu Solo, Madiun, Magetan, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, Wonosobo, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Ngawi, Purwantoro, Blora, Pati, dan yang terakhir Kudus. Penguasaan itu dilakukan dengan agitasi, demonstrasi, dan aksi-aksi pengacauan lainnya. Tujuannya untuk mendirikan Republik Soviet Indonesia dan menjadikan Dungus Madiun sebagai ibu kota, Musso presiden, dan Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri. Namun tentu saja, paham komunis dan sosialis yang terpencar dari akidah ateis mendapatkan pertentangan keras dari para ulama dan santri yang istiqamah dengan akidah tauhid dan syariat Islam. Ulama diberi tulah. Meski ulama dan santri tidak bersalah, justru tindakan mereka untuk menyadarkan umat akan kekufuran ideologi komunis adalah kebenaran yang memang wajib disampaikan. PKI pun berupaya menulahi dengan meneror, menculik, dan membunuh para ulama
santri, dan juga para aparat yang dilakukan secara serentak pada September 1948. Sedikitnya ada sekitar 114 ulama, santri, dan juga aparat setempat diculik, disiksa, lalu diseret dan dijebloskan ke dalam beberapa sumur tua yang ada di tengah perkebunan tebu di Magetan, kabupaten yang berbatasan dengan Madiun. Mereka diantar ke lokasi eksekusi dengan cara diangkut dengan gerbong lori yang biasa digunakan untuk mengangkut tebu. Para ulama yang insya Allah syahid diantara adalah Kiai Haji Iman Sofyan, pengasuh pesantren Tokifus Adaridosari, Madiun, Kiai Haji Sofyan yang dikubur hidup-hidup di dalam sumur tersebut setelah disiksa berkali-kali. Bahkan ketika dimasukkan ke dalam sumur, Kiai Haji Iman Sofyan sempat mengumandangkan azan. Dua putra Kiai Haji Iman Sofyan, yakni Kiai Subair dan Kiai Bawani, juga menjadi korban dan dikubur hidup-hidup secara bersama-sama. Selain itu, beberapa syuhada lainnya yang insya Allah adalah keluarga pesantren Sabili Mutakin di daerah Takaren. Mereka adalah Guru Hadi Abbadah dan Iman Faham dari pesantren Sabili Mutakin, Takeran. Imam Faham adalah adik dari Muhammad Suhud, paman dari mantan mendiang Ketua DPR M. Karus Suhud. Selain perwira militer, pejabat daerah, wartawan, politisi pun ikut menjadi korbannya. Pengasuh pondok pesantren Sabili Mutakin, Kiai Haji Sakaria yang berumur 83 tahun mengatakan, sesuai salat Jumat, pada 17 September 1948, pesantren didatangi beberapa orang tokoh PKI. Kepala rombongan yang dipimpin aktivis PKI, Suhud. Mereka datang didampingi para penggal bersenjata yang dikenal sebagai kepala keamanan di Takaren. Ketika masa PKI sampai di pesantren Tegerejo itu, pengasuh pondok Kiai Haji Imam Mulyo ditangkap dan dilempari beberapa granat sembari diancam agar mau tunduk kepada ideologi dan partai mereka. Syukurnya granat itu tak meledak, ujar Sakaria. Karena granat tak meledak, lanjutnya, maka kini ganti para santri yang tadinya diam yang berbalik melawan mereka. Para gerombolan itu ternyata pengecut karena malah lebih memilih lari karena ketakutan. Mbah Kiai pesantren Tegarejo akhirnya bisa lolos dari penculikan, ungkap Sakaria. Di Takeran, PKI juga beraksi. Sebelum meledak di sekitar Takeran, bertebaran aneka pamflet tentang musuh yang baru pulang dari Moskow. Pesantren Takeran dipilih untuk diserbu karena saat itu menjadi tempat atau basis pergerakan Islam. Kiai Mursyid mau diajak berunding karena sudah tahu pesantrennya terancam dibakar, tegas Sakaria. PKI terus melakukan penangkapan dan penculikan kepada ustaz-ustaz yang lain seperti Ahmad Baitwa, Husain, Hartono, dan Hadi Ad-Dabah. Mereka tidak pernah kembali, bahkan sebagian besar ditemukan sudah menjadi mayat di lubang-lubang pembantaian yang tersebar di berbagai tempat di Magetan. Yang menimbulkan keheranan adalah sampai sekarang tempat pembantaian Kiai Mursyid belum diketahui karena jenazahnya belum ditemukan. Bahkan dari daftar korban yang dibuat PKI sendiri tak tercantum nama Kiai Mursyid. Sedang di Ponorogo, PKI pun menyerang Pondok Modern Darussalam Gontor. Putra dari Kiai Pondok Modern Darussalam Gontor, Imam Sakaria, yang saat ini almarhum, yakni Profesor Dr. Amal Fatahillah Sakaria, menyatakan dua kiai utama, Kiai Sahal dan Kiai Imam Sakarsi, dilarikan ke Kediri bersama santri dan beberapa ustaz. Di pondok yang berada di Desa Gontor, Kecamatan Melarak tersebut hanya Lurah Pondok, Kiai Soman Lukman Nur, dan pelindung atau kepala Desa Gontor Soekarto. PKI langsung menyerbu Gontor, tapi harus kecewa karena yang ada hanya 2 orang saja, sedangkan santri, ustadz sudah tidak ada.
tambahnya sambil mengenang. Beruntung, lanjut dia, 2 orang yang ada di pondok tidak dihabisi, hanya saja semua buku berbau Arab dibakar. Pun beberapa bangunan pondok dibumi hanguskan, yang sekarang tersisa hanya masjid, padepokan pondok, yang lain habis dibakar, bebernya. Malam nasib para ulama dan santri ketika hendak ke Kediri yang berencana mau melewati Kabupaten Trenggalek. Cuma jalan yang kita tempuh dikuasai PKI. Jadi mau ke Trenggalek jalannya keliru. Di satu akhirnya ditahan. Papar Kiai Sakar Saki. Kiai Sakar Saki beberapa ustaz gontor tersebut dibawa ke desa Soko, disekap dan disiksa. Para ulama dan santri ini pun lalu pindah PKI ke Masjid Muhammadiyah yang sekarang berada di Jalan Soekarno-Hatta. Masjid tersebut sudah dikelilingi bom. Ibaratnya tinggal menunggu waktu saja, tinggal komando bilang serang, semua akan tewas. Akuni. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata lain. Saat situasi semakin genting, datang pasukan Hizbullah yang dipimpin oleh Kiai Yusuf Hasim yang berasal dari pesantren Kebu, Iren, dan tentara Siliwangi dari Jawa Barat yang memiliki pasukan PKI. Pada saat itu jumlah tentara tidak begitu banyak, hanya saja mereka menggunakan taktik untuk menggertak pasukan Partai Komunis Indonesia. Di mana-mana tembakan dibunyikan, padahal orangnya tidak terlalu banyak. Akhirnya PKI itu lari dari sekeliling masjid. Setelah kejadian tersebut, para kiai dan santri gontor dapat terbebas dari santri PKI yang mengancam membunuh dari luar masjid. Singkat cerita, pada 30 September 1948, Laskar Hizbullah dan TNI Divisi Siliwangi berhasil menumpas PKI. Musso dan Amir Syarifuddin di tempat mati. Sedangkan salah satu tokoh PKI lainnya yakni Dipa Nusantara ID berhasil kabur ke Cina. Tapi banyak juga yang menyebut dia hanya bersembunyi di dalam negeri. Tapi yang jelas, kelak dia berhasil menyusun kembali kekuatan PKI yang telah terberai, kemudian melakukan pemberontakan dan membunuh semua para jenderal pada 1965 bulan September. Itulah wajah buruk PKI. Tapi anehnya, rezim kapitalis yang berkuasa saat ini dan juga buruk malah seolah membiarkan komunis bangkit lagi.